Baik, selanjutnya kita bahas tentang alur sistem kerja daripada NMR. Baik, jadi secara umum tahapan dalam proses analisis NMR itu adalah ada sekitar 9 ya secara rincinya. Dan kita akan bahas pelan-pelan satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah adanya medan magnet. Nah, medan magnet ini adalah medan magnet luar yang kita simbolkan dengan B0 ya. Dan B0 ini dia pasti akan mengalami proses interaksi dengan medan magnet yang timbul akibat terjadinya perputaran spin ya yang ada di dalam inti atom, sehingga menyebabkan medan magnet itu akan tegak lurus dan medan magnet yang tercipta dari sampel kita. Kemudian selanjutnya medan magnet ini ya yang dipancarkan melalui ya tabung sampel. Nah, kemudian yang dimana akan ada proses ada RF transmitter, kemudian ada yang di receiver ya yang diteruskan ke coil seperti itu, dan kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah B0 yang dimana medan magnet superkonduktor atau casing yang besar itu ya, itu dia mampu menghasilkan medan magnet hingga 800 MHz ya, yang dimana ini akan homogen dengan medan magnet yang timbul dari sampel kita. Kemudian ada sim coil yang fungsinya untuk apa? Untuk mengkoreksi ya, untuk mengkoreksi ketidakseragaman medan magnet frekuensi yang terjadi pada sampel kita. Kemudian ada probe sonde yang ini adalah fungsinya adalah tempat meletakkan sampel kita. Ya, tempat meletakkan sampel kita. Kemudian berikutnya ada RF transmitter ya, yang ini transmitter atau pemancar ya, pemancar daripada alat itu akan menghasilkan gelombang radio dengan frekuensi yang disimbolkan dengan V0 yang ini adalah gelombang radio yang bersumber dari alat ya. Untuk apa tujuannya? Untuk mengeksitasi inti dari keadaan setimbang menjadi keadaan tereksitasi ya. Kemudian selanjutnya itu akan menuju ke programmer controller ya, yang dimana nanti dalam eksperimen satu dimensi dan dua dimensi itu akan mengatur pulse sudutnya ya, apakah dia pakai 90 derajat, 180 derajat atau delay ya, sehingga menghasilkan scanning yang memberikan ya sinyal terhadap jumlah inti yang mengalami spin, kemudian sinyal yang diterima oleh receiver nanti. Kemudian sinyal yang diterima yang bersumber dari pulse controller ya, itu akan diterima oleh si coil ya, coil probe, yang dimana itu yang kita sebut dengan FID, free induction decay ya, free induction decay ya, yang dimana ini sinyalnya sangat lemah ya, karena sinyal yang diberikan adalah sangat lemah. Oleh karenanya itu dibutuhkan amplifier atau memperkuat sinyal. Kemudian sinyal amplifier ini dia akan diubah ya, diubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital ya, sesuai dengan teorema Nyquist namanya ya. Kemudian sinyal-sinyal tersebut itu dikonversi melalui alat Fourier transform ya. Ini fungsinya mirip-mirip juga dengan yang ada di IR, yang fungsinya itu adalah mengubah data dominan ya, waktu dari FID menjadi frekuensi NMR, sehingga muncullah bentuk kromatogram yang memunculkan seperti peak ya, atau puncak-puncak. Peaknya mirip juga dengan yang ada di HPLC ya, maka tetapi tentunya cara pembacaan itu berbeda ya. Yang difungsikan di sini adalah pergeseran ya, pergeseran kimia terhadap medan magnet yang diberikan oleh alat ya. Jadi prinsipnya adalah ada medan magnet yang bersumber dari alat, kemudian
alat ini memancarkan medan magnet, kemudian medan magnet yang dipancarkan oleh alat itu menyebabkan inti yang ada di dalam molekul kita akan mengalami spinning atau akan mengalami perputaran, ya, perputaran spin, ya, sehingga menghasilkan sudut tertentu, ya. Kemudian selanjutnya itu akan menghasilkan suatu sinyal, ya, sinyal yang akan dikonversi menjadi sinyal digital dan muncullah kromatogram, ya, yang dimana kromatogram ini akan memberikan informasi tentang apa? Jenis inti, kemudian jumlah inti, serta lingkungan kimianya. Lingkungan kimia ini apa saja poinnya? Yang adalah delta. Kemudian ada J coupling. Delta ini maksudnya pergeseran, ya. Apakah dia di 2 ppm, apakah dia di 3 ppm, itu merupakan karakteristik daripada setiap gugus fungsi yang akan dapat dianalisis di dalam NMR. Kemudian mungkin ada bertanya, apakah sama konsepnya analisis di IR karena sama-sama menganalisis gugus fungsi. Secara hasil memang sama-sama menganalisis gugus fungsi, ya, akan tetapi lebih ke lingkungannya, ya, bukan hanya gugus fungsi. Kalau gugus fungsi kan merupakan gabungan antar atom, tetapi kalau NMR selain daripada gugus fungsi, dia juga dapat menganalisis tiap atom atau tiap inti atom yang terdapat dalam gugus fungsi. Semisalkan saya memiliki gugus fungsi OH, maka di dalam NMR itu selain dia mendeteksi gugus fungsi OH, dia deteksi juga hidrogen yang terikat pada OH, dan terdeteksi juga O yang terikat dengan hidrogen dan O yang terikat pada karbon tertentu. Seperti itu. Nah, itulah perbedaan antara FTIR, ya, yang menganalisis gugus fungsi dengan NMR. Seperti itu. Jadi konsep yang dibangun di dalam NMR ini agak sedikit berbeda, meskipun pada dasarnya memang menganalisis gugus fungsi, tetapi pada NMR itu ada ketambahan. Selain dia menganalisis gugus fungsi, menganalisis jumlah inti juga, serta menganalisis juga jenis intinya, serta menganalisis juga lingkungan kimia atau lingkungan inti, ya, dalam suatu molekul utuh. Seperti itu, ya.